Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film anti-mainstream yang berjudul The Last Survivors 2014. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada sebuah wilayah yang tidak pernah lagi terkena hujan selama 10 tahun terakhir. Dari peristiwa tersebutlah, ketersediaan air pun menjadi masalah besar bagi tiap-tiap penduduk di wilayah ini, termasuk bagi seorang wanita yang bernama Kendall. Untuk bertahan hidup sendiri, Kendall harus berpindah-pindah tempat tiap bulannya demi mencari sumur-sumur galian yang belum kering. Tidak hanya sendirian, Kendall juga ditemani oleh seorang pria yang bernama Dean. Ternyata, Dean bukanlah pacar dari Kendall, melainkan ia adalah seorang anak yatim yang sempat diangkat oleh keluarganya Kendall sedari kecil. Saking parahnya tingkat kekeringan di wilayah ini, pemerintah setempat pun tidak lagi mampu untuk mengurus warga-warganya dan main kabur begitu aja. Maka dari itulah tidak heran apabila sifat egois dari masing-masing orang akan selalu kita lihat sepanjang film ini. Sebenarnya, Kendall bersama Dean sudah mengharapkan untuk pergi dari wilayah tersebut dengan mengandalkan sebuah pesawat Cessna. Tapi apa daya, tutup distributor yang dirancang oleh Dean tidak pernah klop sama sekali. Seiring malam berganti, Kendall juga selalu sibuk untuk mencari tempat-tempat tertentu melalui saluran radio yang bisa saja ia kunjungi suatu hari nanti. Walaupun ia tidak percaya 100% apakah orang-orang yang masih selamat akan berperilaku baik kepadanya. Singkat waktu, pagi pun tiba yang dimana Dean mulai mendengar suara-suara aneh dari luar basecampnya. Awalnya sih gue kira kenapa ya, nggak taunya basecamp mereka cuma dikunjungi oleh seorang perempuan yang bernama Grace. Ternyata Grace adalah tetangga seberang rumah dari Kendall sendiri sebelum bencana kekeringan menimpa wilayah mereka. Grace juga sengaja datang ke sini dikarenakan galian sumur yang ada di markasnya tidak lagi mengeluarkan air. Dari sini, Grace memberitahu bahwa ia akan bergabung dengan sebuah kelompok penguasa yang dipimpin oleh seorang pria bernama Carson. Grace berkata kalau Carson merupakan satu-satunya harapan di saat seperti ini, apalagi Carson juga memiliki sebuah pabrik yang masih mampu untuk memproduksi air. Waktu demi waktu terus berlalu, Kendall pun berniat untuk memantau sebuah pabrik yang dimiliki oleh Carson. Memang sih, namanya juga sumber mata air di tengah-tengah kekeringan, ya jadinya pabrik tersebut pun selalu dijaga ketat oleh anak buah dari Carson. Dari sini kita sudah dikasih gambaran kalau Carson merupakan tuan tanah di wilayah ini, dan tidak ada satupun orang yang berani menentangnya secara terang-terangan. Di malam harinya, Kendall pun mulai menyadari tanda-tanda survivor lainnya di wilayah ini, yang dimana keberadaan mereka cukuplah jauh dari basecampnya Kendall. Setelah sampai, Kendall pun langsung menyelinap masuk secara perlahan dan celakanya kelompok si Carson juga sengaja datang ke rumah itu. Kalau udah kayak begini sih, nggak ada lagi yang bisa diselamatkan oleh Kendall, melainkan ia cuma bisa melihat detik-detik kematian dari sebuah keluarga. Memang luar biasa ya, udah jadi tuan tanah masih mau untuk membasmi orang-orang yang tidak berdaya. Apalagi orang-orang yang dibasmi juga nggak pernah mengusik pabrik mereka sedari awal, malah si Carson and the gang yang mengusik duluan. Saat perjalanan pulang, Kendall pun langsung bergegas pergi ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang anak kecil bernama LB. Ternyata, selama ini LB hanya bertahan hidup sendirian saja tanpa ditemani oleh siapapun. Namun, hal itu tidaklah menjadi masalah selama Kendall selalu memantau keberadaannya dari waktu ke waktu. Setiba di basecamp, Kendall hanya sempat untuk beristirahat sebentar saja dikarenakan ia kembali mendengar tanda-tanda kehidupan dari markas lainnya, yang dimana markas itu berada cukup dekat dengan pabriknya Carson dan tentulah cukup berbahaya. Tapi secara mengejutkan, baru aja Kendall berjalan beberapa menit, dia malah melihat seorang perempuan yang terkapar begitu saja. Yang tidak lain tidak bukan, perempuan itu adalah Grace yang sempat ditolong oleh Kendall beberapa hari lalu. Belum diketahui pasti kenapa Grace bisa tewas seperti itu, tapi yang jelas pikiran Kendall pun langsung terarah kepada Carson. Lalu, tibalah Kendall di sebuah rumah yang ternyata sudah dihuni oleh banyak orang. Ternyata mereka semua merupakan satu keluarga utuh yang terus mencoba untuk bertahan hidup dengan mengandalkan sumur sendiri yang kali ini sudahlah kering.
Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Carson, yang dimana kelompoknya Carson sedang menuju ke rumah ini. Tapi apa daya, keinginan mereka tidaklah benar-benar terwujud di saat Kendall sendiri harus melihat satu persatu anggota keluarga itu sengaja di headshot oleh Carson. Bahkan, Carson hanya menyisakan seorang pria muda yang sekiranya masih bisa diandalkan sebagai anak buah. Sialnya, Kendall pun tidak bisa langsung pergi dari rumah tersebut dikarenakan kelompoknya Carson masih berencana untuk menyemprotkan gas beracun ke dalam rumah itu. Yang benar saja, tersisalah satu orang terakhir yang baru saja keluar dari persembunyiannya dan langsung ditembak mati oleh Carson sendiri. Merasa sudah aman, Kendall pun langsung berlari sekencang mungkin, yang lagi-lagi pelariannya harus dihadang oleh seorang pria berkostum lengkap. Kali ini tidak ada lagi perilaku baik yang bisa dilakukan oleh Kendall, melainkan ia harus terus menghajar siapa saja yang terlihat membahayakan. Barulah setelah itu, Kendall pun kembali berkunjung ke rumahnya LB yang sejauh ini masih aman-aman saja dari ancaman Carson. Tanpa rasa ragu, Kendall berkata ia akan mengajak LB bersama Dean untuk pergi dari wilayah ini apabila ia berhasil mendapatkan komponen yang pas untuk pesawat temuannya. Beberapa saat setelah itu, Kendall dan Dean mau gak mau harus memulai untuk bertahan hidup dengan cadangan air yang tersisa. Luar biasanya lagi, Dean juga sudah memohon kepada Kendall untuk langsung membakarnya apabila ia harus tewas secara tragis. Dengan alasan Dean tidak ingin mati kehausan ketika terkubur di dalam tanah yang tidak ada air seperti ini. Namun tiba-tiba, baru aja Kendall ingin berkeliling, di depan markasnya udah terdapat salah satu anak buah dari Carson. Bahkan tidak hanya anak buahnya saja, Carson sendiri juga sudah berada di rumah itu bersama anak perempuannya. Kalau udah kayak begini, nggak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan oleh Kendall bersama Dean selain bersembunyi di atap rumah. Hebatnya lagi, mereka juga sudah tahu harus ngapain di saat beberapa anak buahnya Carson mulai bersiap untuk menyemprotkan gas beracun. Beberapa menit setelah itu, barulah Kendall bersama Dean pun bisa kembali bernafas normal, yang dimana Kendall sendiri langsung berencana untuk memantau pergerakannya Carson. Tapi lagi-lagi baru aja ngerasa tenang, Kendall malah kembali diganggu oleh pria berkostum yang ternyata belumlah tewas. Alhasil, terjadi lagi sebuah keributan di antara mereka berdua, yang kali ini pria tersebut harus benar-benar tewas setelah dipastikan sendiri oleh Kendall. Dengan wajah berlumuran darah, Kendall kembali mendatangi kediamannya LB untuk mengajaknya tinggal bersama. Hanya saja, LB malah menolak ajakan tersebut dan ia tetap ingin berada di rumah ini sambil mengenang momen-momen indah dari masa kecilnya. Tentu saja di saat itu masih terdapat kedua orang tua LB yang belumlah tewas sama sekali. Singkat waktu, Kendall pun sudahlah tiba di markasnya, yang dimana di saat itu juga ia menyadari kalau rumahnya sedang dihampiri oleh 3 orang survivor yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Entah berasal dari mana dan ingin ngapain, tapi yang jelas ketiga orang tersebut mengaku kalau mereka hanya ingin meminta segelas air. Memang sih, dari gerak-geriknya kelihatan betul kalau mereka udah haus parah ya. Yang untung saja, setelah dikasih minum, mereka pun langsung pergi dari lokasi itu tanpa berbuat macam-macam. Kini, Kendall akan memberanikan diri untuk pergi ke pabriknya Carson demi mengambil satu-satunya komponen yang masih dibutuhkan oleh pesawat temuannya. Lebih tepatnya, Kendall akan memulai rencana itu dengan mengalihkan perhatian dari anak buahnya Carson dan melepas tutup distributor yang masih terpasang di salah satu mobil milik mereka. Kabar baiknya, tutup distributor itu ternyata memiliki ukuran yang sama seperti apa yang sudah dicari-cari oleh Dean. Sebelum benar-benar pergi, Kendall pun berencana untuk menguras seluruh air yang tersisa di markasnya agar tidak terbuang sia-sia. Tapi sial, dari situlah masalah baru pun langsung dimulai ketika salah satu survivor malah menghajarnya secara tiba-tiba. Tidak lain tidak bukan, ketiga orang yang sempat ditolong oleh Kendall bukanlah orang baik-baik, melainkan mereka malah berniat untuk menghabisi Kendall saat itu juga. Beruntung masih ada Dean yang ternyata sudah siap siaga terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawanya Kendall. Hanya saja, kabar baik tersebut langsung berubah menjadi kabar buruk ketika kelompoknya Carson sudah mendengar suara tembakan tersebut.
Tanpa pikir panjang, Dean pun langsung menyembunyikan Kendall ke dalam mobil rongsokan, sedangkan Dean sendiri nggak bisa kabur lagi kemana-mana. Alhasil, dengan segala kepasrahannya, Dean pun langsung berusaha untuk menembak salah satu prajurit dan anaknya Kersen, yang berujung ia sendirilah yang harus ditembak mati pada saat itu. Mau nggak mau, Kendall cuma bisa berbaring saja di dalam mobil tersebut sambil menutupi dirinya dengan sebuah kain. Awalnya sih gue kira keberadaan Kendall bakal disadari ya, tapi ternyata nggak ada satupun dari mereka yang memeriksa mobil tersebut. Tidak lama dari itu, Kendall pun langsung keluar dari dalam mobil dan di saat itu jugalah ia langsung bergegas pergi ke belakang rumah untuk mengambil sebuah samurai yang sengaja ia kubur. Ibarat main MOBA, Kendall kali ini berencana untuk ngeluarin ultinya yang memiliki cooldown cukup lama. Tanpa basa-basi lagi, Kendall langsung memulai aksinya dengan menghabisi anak buahnya Kersen yang lagi memeriksa sebuah rumah. Dan sudah bisa ditebak, salah satu anak buah yang baru saja ditembak oleh Kendall adalah seorang pria yang sempat ia kenal dari sebuah keluarga. Di saat hari mulai gelap, Kendall pun kembali lagi ke markasnya demi mewujudkan perkataan Dean yang ingin dibakar setelah ia tewas. Entah rasa haru seperti apa yang dirasakan oleh Kendall, tapi yang jelas ia pun langsung merasa puas kembali di saat pesawat itu bisa berfungsi untuk pertama kalinya. Namun sayang, untuk kali ini Kendall pun harus menyadari kalau keberadaan LB tidaklah lagi terlihat. Dengan mental yang sudah terasah, Kendall langsung menyelinap masuk ke pabrik tersebut meskipun ia sendiri harus masuk melalui saluran limbah. Ketika berhasil masuk, satu persatu anak buahnya Kersen langsung dihabisi tanpa pamrih sama sekali, sampai-sampai kali ini hanya tersisa Kersen bersama anaknya. Tapi Kersen masih saja bertekad untuk membantai Kendall yang terlihat berani, meski pada akhirnya Kersen bukanlah lawan yang sepadan bagi Kendall seorang. Setelah melihat ayahnya tewas di depan mata, seketika itu juga anaknya Kersen pun langsung menantang Kendall untuk buy one yang dimana kali ini Kendall harus mengeluarkan tenaga ekstra. Perlawanan demi perlawanan ia lakukan sebisa mungkin dan pada akhirnya Kendall pun berhasil membantai perempuan tersebut. Di ending film, kita diperlihatkan Kendall bersama LB yang sedang bergegas pergi dari pabrik tersebut. Setelah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di wilayah ini, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pergi menggunakan pesawat Cessna yang sudah berfungsi dan film pun berakhir. Ya, nggak bisa dibayangkan sih ya, bagaimana jadinya kalau 10 tahun tidak turun hujan sama sekali. Pokoknya sih jangan sampai bencana kayak begitu benar-benar terjadi, baik di Indonesia maupun negara lainnya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Last Survivors 2014. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.